Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Jadi lagi dan lagi ya, Peter Schiff teman-teman ya, dia menyebar food ya, tapi kita nggak bisa menuduh food juga secara langsung sebelum kita membedahnya teman-teman terkait Bitcoin ya, karena kali ini Bitcoin bertahan di 24.800 ya. Semoga saja jebol ya 24.900 ya, sorry 25.000 ya. Titik aman ya, titik aman 25.000 ya, ini sudah 24.890 dan overall teman-teman ya untuk hari ini merah ya. Tapi di 24 jam ini teman-teman menurut saya naik karena kemarin di 24.400-an ya untuk Bitcoin. Oke, bagaimana dengan aset selanjutnya teman-teman? Kita tetap mengacu ke Bitcoin ya, karena Bitcoin the mother of crypto. Kita bahas dulu teman-teman ya. Jadi semakin lucu nih si Peter Schiff ini. Selalu saja ya, selalu saja. Kritik Bitcoin ya, Peter Schiff memprediksi suku bunga melonjak dengan putaran. Wow, jadi dia masih apa ya? Bukan masih sih, tapi dari dulu ya semenjak dia pindah ke gold, teman-teman. Waduh, ada iklan ini, bahaya. Bentar ya, saya tutup dulu. Oke. Peter Schiff seorang bak emas ya dan ekonom yang terkenal karena kritiknya terhadap cryptocurrency Bitcoin yang populer, membahas satu aspek penting yang mempengaruhi pasar pada tahun sebelumnya ya, suku bunga The Fed. Selalu diangkat ya, selalu diangkat sama dia ya, mengenai suku bunga. Intinya gini teman-teman ya, Peter Schiff ini dulu anak-anak Bitcoin ya, Bitcoin geng ya. Ketika dia sudah cuan banyak ya di beberapa tahun yang lalu, dia membuka apa namanya, perusahaan emas lah ya, bisa dibilang seperti itu, dan anaknya ya masih tetap bermain Bitcoin ya atau investasi Bitcoin. Di sini teman-teman dia sempat ketahuan ya, dia selalu membuat food ya. Jadi ketika turun anaknya yang serok. Jadi sempat ada spekulasi seperti itu ya. Tapi ya tetap dia berpikir emas lah ya yang terbaik menurut dia seperti itu ya. Padahal ya dia ini anak-anak Bitcoin juga dulu ya. Cuman dia apa ya, menguatkan emas saat ini ya. Tapi lucunya gini, karena dia sudah jualan emas dulu, dia kampanyekan Bitcoin karena dia pegang Bitcoin ya. Tapi sebelum termakan food kita harus bahas dulu nih. Sepanjang tahun lalu ya, tingkat yang lebih tinggi telah tercermin dalam harga saham, harga mata uang kripto, dan harga komoditas seperti minyak ya. Nah di sini postingannya teman-teman dia memberikan apa namanya, pendapatnya kira-kira seperti itu. Tapi semua food ya untuk Bitcoin ya. Kalian bisa cek di Twitter, dan ini bukan fake sekali lagi ya, ini bukan hoax. Peter Schiff ini dia mengklaim bahwa The Fed membutuhkan lebih dari satu dekade untuk menurunkan tingkat inflasi yang tinggi ya pada tahun 1970-an ya menjadi 2%. Tujuan yang tidak tercapai lagi ya hingga tahun 98, jangka waktu 12 tahun ya. Jadi dia berpikir ini akan tetap naik ya karena satu dekade ya minimal. Kalau hitungannya dari 2021, mungkin sekitar 2031 baru membaik market. Ini menurut dia ya, karena dia mengacu pada track record history ya. Karena dia bilang di sini dari 1970-an ya, butuh satu dekade ya sampai 1998 baru bisa ya. Kira-kira seperti itu, tapi saya nggak percaya itu sih. Oke, menurut ekonom, tingkat dana The Fed mencapai puncaknya pada tahun 1986 sebesar 16,2%, yang merupakan perbedaan yang signifikan dari tingkat dana The Fed saat ini sebesar 4,6%. Suku bunga masih memiliki jalan panjang untuk naik ya, jadi dia tetap ini ya, dia tetap berpikir dia tetap berpikir dan dia tetap memberikan pendapatnya ya untuk menakut-nakuti. Menurut saya seperti itu ya, karena dari dulu, kenapa saya bilang menakut-nakuti, karena dari dulu dia ngefood terus ya. Jadi prediksinya di sini tetap akan naik selama satu dekade ke depan untuk suku bunga. Jadi untuk di cryptocurrency akan semakin pahit ya. Tapi apapun itu terserah dia lah ya. Oke, dia menunjukkan bahwa The Fed tidak dapat menaikkan suku bunga dengan cukup baik ya. Sorry, dia menunjukkan bahwa The Fed tidak dapat menaikkan suku bunga cukup tinggi untuk membawa inflasi kembali ke 2% tanpa menyebabkan krisis keuangan lebih buruk dari yang disebabkan pada tahun 2008 ya. Oleh karena itu, The Fed akan menyerah jauh sebelum inflasi mencapai 2% ya jika diukur menggunakan CPI ya. Dari tahun 1980 ya akan menjadi 4%. Oke, mentoknya 4% lah menurut dia. Tapi kita tahu ya, kenaikan suku bunga ini karena masalah apa namanya, create money ya, atau pembuatan percetakan uang waktu itu ya di
eh, situasi Covid ya, sehingga ya kita terima uang kembali saat ini gitu loh teman-teman ya. Kecuali di burn ya dolarnya, tapi tidak seperti itu teman-teman ya. Ini uang semakin banyak di sana ya, otomatis tingkat CPI-nya teman-teman ya, tingkat pekerjaannya harus ditambah di sana ya. Oke, jadi ada sebab ya kenaikan suku bunga kali ini teman-teman ya di 2022 2023, ada penyebabnya ya, penyebab pasti ada ya, karena percetakan uang yang berlebihan di waktu zaman Covid-19 ya. Oke, dan di sini baru-baru ini Bitcoin diperdagangkan pada sekitar 24.672 dan naik ya teman-teman ya. Untuk saat ini sudah 24.800, hanya sedikit naik dari harga sebelumnya dan turun dari tertinggi mingguan pada hari Kamis. Bitcoin melewati ambang 25.000 untuk pertama kalinya, paling besok 25.000 juga nih. Meskipun harga turun ringan, Bitcoin masih 13% lebih tinggi dari 7 hari sebelumnya. Investor secara umum terus optimis tentang pasar cryptocurrency. Ya, 2023 saya tetap bullish teman-teman ya. Saya tetap bullish untuk 2023 ya, terserah kalian ya. Overall ya, overall 90% market saya masih meyakini di 2023 ini naik. Oke, alih-alih kembali kenaikan suku bunga yang lebih agresif pada tahun 2022, mereka memperkirakan bahwa The Fed akan menyetujui kenaikan suku bunga 25 basis point ya, kedua ya berturut-turut pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC teman-teman ya. Berikutnya di bulan Maret ya, kita tunggu di bulan Maret. Selain itu, mereka mengantisipasi bahwa setiap kontraksi ekonomi akan sedikit ya, sebuah pendaratan yang aman. Jadi kita tinggal tunggu Maret teman-teman. Kalau Maret hasilnya lebih ya, lebih dari 2% untuk kenaikan suku bunga, atau lebih dari 2% ya, lebih dari 2% kenaikan suku bunga teman-teman, mungkin pasar kripto ya Maret ya, tapi tetap Dior dulu nih, mungkin pasar kripto akan meledak, langsung meledak teman-teman ya, karena biasa-biasa saja. Tapi kalau seandainya suku bunga naik ya di bulan Maret, kenaikan suku bunga kalau kemarin ya 25 BPS teman-teman ya, kalau seandainya di bulan Maret nanti kenaikan suku bunga lebih dari 25 BPS teman-teman, market mungkin akan slow down ya, kira-kira seperti itu. Itu menunjukkan bahwa ekonomi Amerika belum stabil ya. Tapi kita tunggu ya, semoga di bawah 25 BPS ya, semoga saja ya, semoga saja di bawah 25 BPS. Kalau di bawah 25 BPS ya, atau minimal ya sama kira-kira seperti itu dengan yang kemarin, mungkin market akan segera membaik, menurut saya seperti itu. Jadi untuk Peter Schiff ya, dia di sini poinnya teman-teman ya, dia menyebar ini berdasarkan fakta yang terjadi di tahun 1980-an ya, kira-kira seperti itu. Tapi fakta kenaikan suku bunga di fakta keadaan ekonomi di tahun 1980-an itu berbeda dengan hari ini teman-teman ya, karena hari ini kenaikan suku bunga karena memang waktu Covid itu mereka mencetak uang berlebihan untuk The Fed ya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya biasa-biasa saja ya, dan 2023 menurut saya tetap bullish. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan drop komen ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.